kelompok yang semula setuju dengan Anies Baswedan ini sudah memunculkan nama baru. Ya, siapa namanya? Silakan ditebak. Nama itu yang dalam beberapa podcast, ya langsung rame di podcast ya, dia tampil di banyak podcast, dan menyatakan secara gamblang bahwa Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta itu hanya anak tangga untuk nyapres. Padahal dia teman dekat Anies Baswedan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa hubungan mereka sudah tidak akur lagi. Nah, kingmaker semula Anies Baswedan itu sudah memiliki ratu baru, calon baru. Siapa? Inisialnya SS. Ya. Nah, SS itulah yang akan menggantikan posisi Anies Baswedan untuk didorong menjadi gubernur Jakarta. Tarik ulur Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Warga Indonesia, bertemu kembali kita di channel Setia Mendengar ini. Kali ini kita akan mengupas tentang Anies Baswedan. Nama Anies Baswedan meskipun telah gagal Pilpres yang lalu, namun masih cukup menjadi magnet untuk diperbincangkan dalam obrolan politik, khususnya pada Pilkada Jakarta. Tidak saja dari partai-partai yang selama ini menjadi pengusung Anies Baswedan di Pilpres, baik itu PKS, PKB maupun Nasdem, namun nama Anies Baswedan juga diobrolkan oleh partai yang notabene menjadi lawan politik saat Pilpres. PDI Perjuangan misalnya menyatakan Anies Baswedan cukup menarik. Bahkan dari Koalisi Indonesia Maju, Kaisang Pangarep, Ketua PSI juga pernah mention Anies Baswedan dengan berharap bisa menjadi wakilnya saat Kaisang Pangarep ingin maju pada Pilgub Jakarta. Nah, pada video ini kita akan membahas tuntas tentang tarik ulur Anies Baswedan dalam 4 perspektif, 4 point of view, sehingga kita berharap bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang persoalan ini. Oleh karena itu ikuti sampai tuntas video ini, jangan di skip, pastikan tonton sampai habis. Kita akan mulai dari perspektif pertama, yakni dari point of view sebagai Anies Baswedan. Warga Indonesia, Anies Baswedan telah kalah Pilpres dengan perolehan 25% suara dari seluruh pemilih di Indonesia. Nah, tentu capaian ini bisa dikatakan belum berhasil, tetapi juga capaian yang tidak buruk-buruk amat karena Anies Baswedan berhasil duduk pada peringkat kedua. Setidaknya ada 1 dari 4 orang di Indonesia ini yang memilih namanya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentu seorang Anies Baswedan berharap bisa maju lagi pada kontestasi Pilpres berikutnya. Apalagi usianya masih terbilang relatif muda. Kalau kita sebagai Anies Baswedan tentu akan berupaya untuk tetap beredar namanya pada kandidasi Pilpres mendatang dengan cara tidak hilang dari peredaran politik nasional. Salah satu caranya adalah dengan menjabat pada jabatan yang ada pada level yang relatif tinggi. Nah, dalam hal ini Anies Baswedan kemungkinan kecil sekali untuk bisa bergabung pada Koalisi Indonesia Maju, duduk menjadi salah satu menteri dari kabinet Prabowo Gibran. Ya, teman-teman tahu kan kira-kira alasannya, ya, sampaikan aja di kolom komentar. Kenapa Anies Baswedan tidak mungkin menjadi menterinya Prabowo Gibran? Sehingga Anies Baswedan harus mencari alternatif posisi yang lain. Nah, dalam waktu dekat akan ada perhelatan pilkada. Nah, posisi gubernur kepala daerah ini bisa menjadi salah satu cara Anies Baswedan untuk mempertahankan posisinya sehingga tetap beredar pada belantika politik nasional. Itu sebagaimana pada periode yang lalu, posisi gubernur DKI, saat itu masih DKI, membuat Anies Baswedan namanya cukup moncer untuk kemudian diusung oleh beberapa partai politik
menjadi bakal calon presiden. Nah, dari sekian pilkada gubernur, Jakarta masih menjadi pilkada yang paling mungkin untuk menghantarkan Anies pada kandidasi Pilpres mendatang. Oleh karena itu, tentu ini menjadi perhatian seorang Anies Baswedan. Terlebih lagi, dia adalah mantan gubernur di tempat yang sama. Dan Anies Baswedan masih punya kesempatan sekali lagi untuk maju pada kontestasi Pilkada Daerah Khusus Jakarta. Nah, karenanya pada perspektif ini kita bisa memastikan bahwa Anies Baswedan sebenarnya punya ambisi untuk maju pada Pilkada Jakarta. Namun tentu ekspresinya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu terlihat ambisi. Karena apa? Nah, nanti kita bisa jelaskan pada perspektif berikutnya. Tapi saya kira panjenengan semua, Anda semua sepakat dengan kesimpulan saya bahwa Anies Baswedan sesungguhnya sangat berambisi untuk maju pada Pilkada Jakarta. Kita lanjut pada perspektif yang kedua. Perspektif yang kedua ini kita berdiri sebagai partai politik. Point of view kita adalah owner partai politik, para ketua umum partai politik, di mana partai politiklah yang memiliki tiket untuk mengusung pasangan calon maju mendaftar pada Pilkada Gubernur Jakarta. Nah, bagaimana pandangan partai politik terhadap Anies Baswedan? Apakah positif, apakah negatif, atau bisa positif, bisa negatif? Mari kita diskusikan bersama ya. Bagi partai politik, mengusung seseorang maju pada perhelatan pilkada tentu dengan harapan partai politik mendapatkan keuntungan. Siapa yang punya kewenangan diberikan kok dia tidak mendapatkan imbal balik? Tentu tidak ada. Partai politik tentu ingin mendapatkan imbal balik. Lebih lagi ingin mendapatkan keuntungan dari mengajukan pasangan calon dalam sebuah kontestasi pilkada. Apakah itu bentuknya bisa jadi ada yang meminta mahar di depan, ada yang minta komitmen politik, dan seterusnya, dan seterusnya. Mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta itu merugikan bagi partai politik. Mengapa? Karena tiket yang mestinya bisa digunakan oleh partai politik untuk mendorong kadernya, itu kemudian harus diberikan kepada Anies Baswedan yang notabene orang luar partai politik. Tentu berbeda kan kalau yang diusulkan adalah kadernya sendiri. Dia menempatkan kadernya, artinya kekuasaan itu menjadi langsung didrive oleh partai politik. Bisa menjadi petugas partai, sementara Anies Baswedan relatif lebih independen sehingga kemungkinan akan lebih sulit untuk mendrive seorang Anies Baswedan. Yang kedua, kerugian kedua adalah ketika tiket itu diberikan kepada Anies Baswedan, otomatis itu memberikan jalan tol kepada Anies Baswedan untuk maju lagi pada pencapresan mendatang. Padahal partai politik bisa jadi pada periode mendatang 2029 tidak sejalan dengan Anies Baswedan. Nah, ini kan sesuatu yang bisa merugikan partai politik. Sehingga kita bisa pastikan bahwa semua bentuk sinyal dari partai politik, katakan ingin mengusung, katakan tertarik, dan bahasa-bahasa yang lain itu sebenarnya masih berupa gimmick politik. Sebelum ada deal antara Anies Baswedan yang itu akan menguntungkan partai politik. Oh ya, satu lagi. Kalau kita belajar pada Pilkada 2017, Anies Baswedan ini mendapatkan keberuntungan situasi karena partai politik membutuhkan figur untuk melawan petahana Ahok saat itu. Dan kebetulan sekali figur Anies Baswedan ini dianggap cocok. Sehingga Anies Baswedan mendapatkan momentumnya di 2017. Partai politik merasa perlu saat itu untuk menggunakan Anies Baswedan sebagai calon, sebagai kekuatan, sebagai figur yang bisa melawan petahana. Nah, apakah pada periode ini diperlukan? Nah, tentu kita akan lihat situasinya. Misalnya, pada kondisi di mana
Koalisi Indonesia Maju memiliki calon yang sangat kuat, PDIP merasa butuh figur Anies Baswedan, ya bisa jadi pada konteks itu PDIP kemudian tertarik untuk menggunakan jasa Anies Baswedan. Tapi pada kondisi yang lain bisa jadi kebutuhan itu tidak diperlukan. Nah, kira-kira seperti itu perspektif partai politik ini sangat tergantung apakah partai politik itu mendapatkan keuntungan atau tidak dari mengajukan seorang Anies Baswedan. Kita lanjut pada perspektif yang ketiga. Nah, point of view yang ketiga ini sebagai ciri khas negara demokrasi, yakni point of view dari market atau dari masyarakat. Karena pada akhirnya calon yang disajikan itu akan dipilih oleh rakyat. Rakyat menjadi penentu. Pemilik suara adalah rakyat. Pasti partai politik akan mengusung calon yang memiliki probability kemenangan yang besar, yang sudah dikenal, yang punya daya pikat kuat di tengah masyarakat. Nah, point of view yang ini tidak ada atau tidak diperlukan pada saat kita pada masa Orde Baru, di mana seluruh policy itu sangat bergantung kepada elit saja, tidak perlu melihat apa yang menjadi perspektif masyarakat atau pemilih. Karena apa yang disajikan oleh elit harus dimakan oleh masyarakat, oleh rakyat. Nah, sementara pada era demokratisasi ini, masyarakat memiliki tempat tersendiri untuk menjudge, menilai, menghakimi seorang calon. Nah, dalam konteks itu, maka partai politik kemudian melakukan apa yang dikatakan sebagai survei popularitas dan elektabilitas. Nah, Anies Baswedan dalam konteks ini di Jakarta relatif masih memiliki angka survei yang tinggi, kalau tidak dikatakan yang masih paling tinggi. Nah, karena itulah posisi bargaining Anies Baswedan relatif cukup kuat. Tapi jangan salah, mereka atau figur yang memiliki survei tinggi tetapi tidak memiliki kekuatan partai politik, tidak memiliki kedekatan pada perspektif partai politik, bisa jadi malah dikucilkan. Jadi dia tidak diberi tiket, sengaja tidak diberi tiket oleh para pemilik tiket, sehingga dia tidak bisa bertanding. Ya percuma kan, dia memiliki popularitas, elektabilitas tinggi, tapi tidak bisa masuk ring pertandingan pilkada. Dan sinyal itu kan sudah ada. Misalnya kita dengar dari partai PKS misalnya. Dia mengatakan, oh Pak Anies itu levelnya sudah nasional. Sekarang Jakarta ini beri kesempatan dong buat kader kami. Ini salah satu bentuk menegasikan Anies Baswedan. Mencoba untuk membuat Anies Baswedan ada di luar ring pertandingan. Sehingga nanti para paslon yang ikut itu memiliki peluang yang sama. Tidak ada calon yang cenderung sangat kuat. Nah, ini perspektif yang ketiga. Jadi perspektif dari masyarakat, dan itu bisa menguntungkan, tapi sekaligus bisa merugikan seorang Anies Baswedan. Kita lanjutkan pada perspektif terakhir. Kita sampai pada perspektif terakhir, perspektif yang keempat. Mungkin jarang yang tahu, tapi ini sangat menentukan pada proses kandidasi pilkada. Apa itu? Yakni perspektif kingmaker. Nah, pada pilpres yang lalu, perspektif ini sebenarnya sudah mulai kita bisa lihat secara lebih gamblang. Memilih Anies Baswedan artinya sepaket dengan kingmaker bernama Surya Paloh. Memilih Prabowo bernama Jokowi, kingmakernya. Sementara memilih Ganjar adalah sekaligus memilih kingmaker bernama Megawati. Nah, kalau kita lihat kingmaker seorang Anies Baswedan, kingmaker ini apalagi kalau dia bukan seorang politisi, tidak berada pada partai politik, hampir pasti di belakangnya pasti ada kingmaker, ada bohir, ada sponsor, ada kekuatan yang mengendalikan. Ya, meskipun mungkin tidak cukup terlihat. Nah,
Kenapa Anies Baswedan bisa mendapatkan momentum di 2017, kemudian masuk menjadi salah satu kandidat yang kemudian diusung oleh partai politik? Pasti ada kingmakernya. Dan dugaan saya kingmaker itulah yang terus lanjut pada saat Pilpres kemarin, di samping seorang Surya Paloh yang memiliki Partai Nasdem. Nah, kalau kita lihat antara kingmaker yang ini, kingmakernya Anies Baswedan semula dan Surya Paloh ini sedang tidak akur. Nah, sehingga sangat boleh jadi mereka berpisah jalan. Nah, kita bisa melihat dari beberapa sinyal. Misalnya, kingmaker Anies Baswedan ini berharap Amin tetap pada posisi oposisi. Sementara Surya Paloh sudah jelas-jelas menunjukkan sikap untuk bersama dengan Prabowo Gibran. Nah, kita juga bisa lihat bahwa kelompok yang semula setuju dengan Anies Baswedan ini sudah memunculkan nama baru. Ya, siapa namanya? Silakan ditebak. Nama itu yang dalam beberapa podcast, ya langsung rame di podcast ya, dia tampil di banyak podcast dan menyatakan secara gamblang bahwa Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta itu hanya anak tangga untuk nyapres. Padahal dia teman dekat Anies Baswedan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa hubungan mereka sudah tidak akur lagi. Nah, kingmaker semula Anies Baswedan itu sudah memiliki ratu baru, calon baru. Siapa? Inisialnya SS. Ya. Nah, SS itulah yang akan menggantikan posisi Anies Baswedan untuk didorong menjadi gubernur Jakarta. Artinya, Anies Baswedan ini posisinya sudah semakin terjepit. Kalau dia menggunakan atau mencari kingmaker yang lain, padahal kingmaker itu pemilik partai, maka pemilik partai itu akan berdiri pada posisi POV yang ketiga tadi. Apa untungnya buat partai saya gitu. Nah, kalau kemarin mungkin kingmakernya Anies Baswedan itu bisa menyelesaikan kebutuhannya partai politik. Nah, itulah yang juga membuat Anies Baswedan tidak mudah hari ini untuk bersikap. Kalau dia kelihatan sangat ambisi sebagaimana pada POV yang pertama dan dia tidak mendapatkan tiket, maka sungguh malu seorang Anies Baswedan. Capres untuk dapat tiket pilkada gagal. Nah, atau ketika dia maju tidak didukung oleh kingmaker yang kuat, sponsor yang kuat, padahal ketika dia mendapatkan tiket itu belum sekaligus dengan operasional partai politik, maka dia juga memiliki potensi atau risiko untuk kalah. Gimana nih? Sudah capres, maju pilkada, kalah. Tentu kartunya bisa mati. Nah, itulah 4 perspektif yang bisa menggambarkan kepada kita bagaimana pusingnya seorang Anies Baswedan. Jadi kita bisa membayangkan betapa tidak mudahnya seorang Anies Baswedan, betapa gundahnya Anies Baswedan, betapa pusingnya Anies Baswedan hari ini. Jadi kalau Anda juga sedang pusing, maka ada temannya. Tenang saja, ada yang lebih pusing, yakni Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.